Baik pemirsa, kembali lagi masih bersama Tiwi dan juga Om Jo. Nah, Om Jo, terkait perubahan dan juga perkembangan jurnalis ataupun pers dari masa ke masa hingga saat ini. Eh, ada ini yang bertanya di dalam kanal YouTube kita juga di Sultan TV, dan ini juga menjadi pertanyaan Tiwi sebetulnya. Sejauh ini, sampai dengan saat ini, dari kacamata seorang Om Jo, melihat kawan-kawan jurnalis di luar sana, berapa persen sih atau seberapa banyak insan pers yang sampai dengan saat ini masih memegang teguh kode etik jurnalistik? Saya kira masih cukup banyak lah. Cuman persoalannya adalah ketika kawan-kawan sedang menegakkan etik jurnalistik, mereka juga sedang berhadapan dengan etik perut. Oke. Ini ya situasi Jadi genting dilema ini ya. kan harus dilewati. Kenapa? Gini loh, wartawan itu kan memang tidak boleh menerima pemberian dari pihak ketiga, ya. Tapi kemudian ada reasoning yang kemudian menjadi permakluman. Misalnya, si pengundang itu bilang, nanti uang taksinya saya ganti, gitu kan? Uang transportnya saya ganti. Pertanyaannya, wartawan sekarang ini kan memang dunia media sekarang ini kan memang sedang tidak menggembirakan lah Tidak dari baik-baik sisi saja ekonomi. ya. Jadi ya kita sedang menghadapi itu situasi dilematis itu antara menegakkan etika sama menegakkan asap dapur, gitu kan? Ya mudah-mudahan sih dengan rasa nelangsa saya sebagai ketua umum, ya baik-baiklah kalian di jalan. Jadi ini sungguh situasi yang ya bagi saya sangat menyedihkan, yang memang sementara kita sedang memimpikan sebuah dunia pers yang sehat, ya, yang Merdeka menegakkan gitu. moralitas, gitu, menegakkan moralitas seperti yang diamanahkan oleh pemilik Kompas Gramedia, di mana saya bekerja dulu, Pak Yaakob Utama, ya, sehingga kami tumbuh ya menjadi wartawan di Kompas Gramedia itu, tumbuh menjadi wartawan-wartawan yang insya Allah bisa beramanah, gitu kan. Nah, tapi kan kami waktu itu memang dijamin oleh keuangan yang baik dalam grup itu. Tapi kan saya kan juga tidak menutup mata banyak perusahaan-perusahaan media yang juga masih memprihatinkan dari sisi keuangan. Nah, ya sekarang satu-satunya jalan memang kita harus kreatif, ya, terutama harus kreatif dari masing-masing individu, karena hari ini seorang wartawan dituntut menjadi makhluk yang multitasking, ya, yang serba bisa. Wartawan tulis, ya, itu sekarang tidak hanya bisa menulis saja, dia dituntut untuk bikin video, memotret, ya, mengedit dan lain sebagainya. Sehingga dia akan tumbuh menjadi manusia yang multidimensi itu tadi. Nah, rupanya jalan ini yang ditempuh oleh kawan-kawan, ya. Jadi mereka melengkapi dirinya dengan berbagai bekal, ilmu pengetahuan tentang video, tentang foto, tentang tulis-menulis, sehingga mereka mampu survive, ya, menghadapi zaman yang sedang anomali, ya, seperti hari ini. Itu, apalagi tadi? Oke. Nah, kalau dulu kan memang jurnalis itu terpisah ya Om, ada yang jurnalis foto begitu ya, ada yang jurnalis memang khusus untuk menuliskan artikel ataupun berita dan lain sebagainya. Nah Om, produk-produk jurnalis ini kalau kita lihat dulu kan banyak sekali yang hard. Nah, seperti yang Om bilang, jurnalis saat ini dituntut untuk menjadi jurnalis yang multitasking supaya bisa masuk ke dalam multidimensi itu. Nah, Om ada ini guys, kayak mungkin tips ataupun trik bagi insan pers lainnya ini untuk bisa tetap berproduksi dengan kemasan produk jurnalis yang menarik. Karena itu tadi, masyarakat sekarang sudah
inginnya yang lebih ringan begitu. Mereka ingin tahu banyak terkait isu-isu, tapi dikemas dengan kemasan yang mungkin lebih ringan gitu, tidak seberat dulu begitu. Gimana tuh, Om? Jadi sebetulnya di kalangan wartawan itu sendiri ya sudah punya bekal yang sampai hari ini masih fungsional gitulah. Ya ini matra dari 5W1H. Jadi setiap berita setiap berita kalau sudah ada unsur 5W1H ya, kapan yang semua orang butuh itu sudah cukup karena itu sangat simpel ya, paling satu alinea sudah cukup. Apa yang sedang terjadi, misalnya sedang terjadi kebakaran di Pasar Senen, penyebabnya apa, siapa saja yang ada di sana dan sebagainya. Yang penting memuat atau menjawab 5W1H itu ya. Ya, itu saya kira sudah menjadi kunci bagaimana masyarakat sudah cukup lah menerima informasi pertama saja udah kelar gitu loh. Selebihnya dunia online itu dunia yang sangat luas sehingga tambahan informasi itu bisa disusulkan gitu kan, dari detik ke detik atau dari menit ke menit. Jadi sekarang ya memang tantangannya lebih berat, tapi apapun yang terjadi kita harus lalui, kita harus jalani, bahwa agar kita survive kita harus melengkapi diri kita dengan berbagai ilmu, kemampuan dan daya juang yang tinggi. Saya kira itu. Oke. Nah, Om Jo, Iwo melihat digitalisasi saat ini, lebih melihatnya ini sebagai peluangkah atau melihat ini menjadi wah ini akan menjadi malapetaka kita? Ini seperti apa Om Jo melihatnya bersama Iwo ya? Karena kan ini digitalisasi lebih banyak berkaitan dengan wartawan online tentunya. Ya, dunia digital itu dunia kami, dunia wartawan online ya, yang kami berdiri pada tahun 2012. Waktu itu masih belum serius ini ya, media online. Paling ada beberapa yang besar-besar saja, tapi dunia digital ini adalah dunia masa kini dan masa yang akan datang. Hari ini kita sedang euforia dengan dunia media online, tapi sebentar lagi pasti akan berubah. Maka saya pesankan kepada kawan-kawan wartawan online, mari kita cari dari media yang akan datang apa. Dan beberapa isyarat itu kan muncul dari Mark Zuckerberg ya, lewat metaverse ya, dia akan mendirikan metaverse. Itu barangkali media yang akan datang. Tapi belum tentu juga, karena apa? Karena rupanya manusia muka bumi ini belum siap. Apa tandanya? Tandanya saham metaverse jatuh gitu kan. Sehingga Mark Zuckerberg itu sampai rugi ratusan triliun. Jadi ini kesempatan bagi kawan-kawan media online untuk mencari format media yang akan datang itu apa. Apakah hologram atau apa lagi, kita belum tahu. Dan itu harus kita cari tahu supaya apa? Supaya kawan-kawan wartawan tidak selalu menjadi follower, tidak ketinggalan terus. Kita sudah sangat malu ketinggalan ya. Kita katanya jurnalis, tapi kita kalah dengan beberapa konten gratis, leading ya, merebut kue ekonomi, kue popularitas dan lain sebagainya. Sementara kita hanya jadi penonton. Oke, itu dia Om Jo. Terkait ini ada pertanyaan lagi Om Jo, kita bacain lagi ya di YouTube. Om Jo, kebebasan pers di Indonesia saat ini. Mungkin ini bisa sekaligus Om Jo ceritakan singkat saja pengalaman Om Jo yang sudah melewati asam garam dunia pers, mulai dari Orba hingga saat ini. Ini boleh diceritakan nggak Om Jo, mengingat kita sedang memperingati Hari Pers Indonesia. Jadi kita akan kilas balik begitu. Dulu-dulu seperti apa sih dunia pers? Mungkin ini bisa dijelaskan dan terkait apa sih sebetulnya yang maksud dengan pers yang bebas dan bertanggung jawab. Silahkan Om Jo. Ya, perjalanan dari dunia media di Indonesia itu memang aneka warna. Bahkan di Orde Lama pun beberapa wartawan kan
pernah dimusuhi oleh penguasa waktu itu. Ada Mohtar Lubis, ya, tokoh pers kita yang sangat idealis, itu pernah dimusuhi atau berseberangan dengan pemerintah waktu itu, Orde Lama Bung Karno gitu kan. Kemudian masuk ke zaman Orde Baru, itu saya kira sangat-sangat dunia wartawan itu sangat ketar-ketir nasibnya ya, melewati hari-harinya itu. Dia menulis sangat takut ketika harus bersinggungan dengan penguasa ya. Sehingga banyak peristiwa pemberedelan itu di zaman Orde Baru ya. Majalah Tempo itu pernah dibredel ya. Kemudian Kompas itu pernah dibredel juga tahun 78 kalau nggak salah, itu Januari. Gatra, terus ada Detik waktu itu, ketika Detik menjadi tabloid. Ketika memberitakan informasi oleh penguasa dianggap akan merugikan pemerintah, maka biasanya akan ditelepon dulu, kemudian dalam telepon itu hanya waktu itu membredel itu cukup lewat telepon kok. Anda besok nggak boleh terbit ya. Jadi sesederhana itu ya, atau setakut itu dunia media menghadapi rezim ya yang berkuasa. Sekarang kita memasuki dunia reformasi ya, reformasi 98 sampai hari ini. Saya kira kita lebih leluasa, kita lebih bernapas lega. Tapi yang namanya kekuasaan ya, penyakit kekuasaan itu ya kalau tidak amanah itu pasti akan dihinggapi penyakit menindas ya. Gampang tersinggung ya, baperan gitu kan. Hingga telinganya tipis ketika ditulis yang agak mengkritisi, kupingnya panas, kemudian ketika peringatan dianggap menyalahi demokrasi, itu mereka akan menggunakan media lain atau menyuruh orang untuk dalam tanda kutip membunuh orang atau media yang sudah memberitakan yang tidak disukai itu. Wujudnya apa? Wujudnya adalah para buzzer, gitu kan ya. Buzzer ini juga dimiliki oleh semua orang, semua pihak ya, atau orang yang memiliki kekuasaan uang, kekuasaan politik dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita bebas, tapi itu tadi musuh kita atau lawan kita ya di dunia media itu bisa siapa saja ya, bukan hanya pemerintah, bisa siapa saja yang memiliki kepentingan yang kepentingannya terganggu oleh pemerintahan kita. Oke, baik, Om Jo, terakhir. Ini sebagai closing statement juga, mungkin ada harapan dan juga disampaikan kepada kawan-kawan pers khususnya dan juga masyarakat yang sekarang ini mungkin penasaran ingin coba menjadi seorang jurnalis juga di Hari Pers Nasional ini. Silakan Om Jo. Ya, kepada kawan-kawan jurnalis di manapun berada, mari kita bangkit ya, merebut kembali kepercayaan dari masyarakat yang sudah hilang beberapa dekade ini karena barangkali kesalahan kita juga orang media yang awalnya menganggap remeh ya dari kepercayaan masyarakat kepada kita, tapi kemudian menjadi bumerang, mereka tidak percaya. Maka hari ini mari kita rebut kembali kepercayaan itu dengan cara apa? Dengan cara menjadi penyampai pesan yang baik ya, menyampaikan pesan yang terverifikasi sehingga masyarakat kembali percaya ya. Kepada generasi senior kita, mari turun gunung menjadi pendamping kami kembali ya, pendamping wartawan-wartawan muda, sehingga apa? Supaya mereka tidak tersesat dan supaya mereka mendapatkan kebanggaan kembali sebagai seorang wartawan. Oke, Om Jo, terima kasih banyak sekali lagi atas waktunya dan juga kebersamaannya ini. Tentu
suatu momen yang luar biasa bagi kami, kehadiran seorang Om Jo begitu ya, Ketua Ikatan Wartawan Online Indonesia, di tengah padatnya jadwal yang rela meluangkan begitu. Terima kasih sekali lagi Om Jo, salam sehat selalu, salam Sama-sama. untuk keluarga, keluarga di rumah, keluarga besar dari Iwo juga, dan sekali lagi kami ucapkan selamat Hari Pers Nasional. Mudah-mudahan pers saat ini dapat kembali bangkit, merakit kepercayaan dan juga rebut kembali kemerdekaan bagi para insan pers dimanapun berada. Itu dia pemirsa, 1 jam sudah kita berbincang bersama Om Jo, Ketua Ikatan Wartawan Online Indonesia. Pemirsa, terima kasih sekali lagi sudah membersamai kami di sini, dan Tiwi ingin ingatkan kembali kepada pemirsa untuk tetap ikuti update berita terkini dari Sultan TV dengan memfollow atau mengikuti seluruh platform sosial media yang kita punya. Ada Facebook, kemudian juga Instagram, lalu juga ada laman website kita di sultantv.co. Dan pemirsa jangan lupa juga untuk subscribe dan juga nyalakan notifikasi dari kanal YouTube kita di Sultan TV. Dan pemirsa, kita informasikan kembali bahwasanya tayangan ini dapat ditonton melalui TV satelit Nin Media dengan channel 026. Pemirsa, sekali lagi terima kasih banyak dan selamat Hari Pers Nasional untuk seluruh insan pers dimanapun berada. Saya Tiwi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.